Oke Der, balik lagi di channel Indi Moto Story. Ya, kali ini gua di lokasi di Citayam ya, Citayam. maksudnya. Perkenalan ini dengan Bang Saya Nugroho. Nugroho. Mungkin udah kenal nih. Iya, kan yang udah lihat sebelumnya. Ya, siap. Ini jadi gini. Kenapa gua nge-review ini? Karena ini Vario 160 yang sempat rame di Instagram Indi Moto Story ya. View-nya nyampe 100.000 nih. Wis, mantap banget. Yang pertama ya? Iya. Oke, yang di Vario ya, di Vario. Oke, kita langsung bahas aja dah. Yang pertama nih, basicnya ini Vario tahun berapa ya? Varionya di tahun 2022. 2022. 2022 ya? Iya. Oh, 2022. Warnanya tuh? Asli warnanya sih hitam. Warnanya hitam. Mungkin yang dulu sebelumnya lihat di IMS juga yang warnanya biru. Sebelumnya kan biru kan? Oh iya, yang video yang di BKT itu warnanya biru. Nah, sekarang udah jadi warna hitam. Pertama kita bahas apanya dulu? Airbrushnya dulu atau partnya aja dulu kali ya? Mungkin konsep paling paling banyak perubahan sih di body ya, dari yang sebelumnya. Dari bodinya yang awalnya polos biru lembayung sekarang jadi airbrush, karena gue rubah konsepnya jadi lebih rame sih ketimbang sebelumnya, karena gue jadi pengen beda aja. Kalau dulu kan sebelumnya kan cuma CVT-nya aja tuh yang gue airbrush, sekarang gue full body, sama perubahan body kasar juga sih. Body kasarnya paling awalnya gue cat doff, sekarang gue jadi glossy. Ada nyala. Ada yang nanya nih, bahannya tuh pakai apa nih? Bisa nyala gitu. Modelnya dia pakai ini glow in the dark. Glow in the dark, jadi buat campuran buat catnya. Awalnya sih semuanya pengen gue nyalain. Karena campurannya harus banyak. Jadi di moldingnya itu catnya agak sedikit melotok dia. Makanya ini sampai 3 kali repaint. 3 kali repaint maksudnya baru nyala atau gimana? Baru udah jadi ya kan, pas di molding hasilnya nggak bagus, akhirnya diampas lagi, cat lagi sampai ke 3 kali, akhirnya yang nyala cuma ini aja nih, yang putihnya aja. Jadi yang lainnya tuh nggak bisa. Konsepnya awalnya semuanya biar bisa nyala gitu. Jadi kayak kepala ikannya tuh yang merah nggak nyala gitu ya? Nggak, hanya yang putih aja. Oh gitu. Untuk pengerjaan airbrush kayak gini nih, butuh berapa lamanya? Kalau butuh lamanya sih tergantung detailnya ya. Iya. Kalau ini gua pengen projectnya santai waktu itu ya. Ini gue tinggalin di bengkel temen gua, AHM. Daerah mana tuh bengkelnya kalau boleh? AHM Airbrush di daerah Cakung Penggilingan. Penggilingan? Iya. Oh, di Jakarta Timur ya? Iya. Ya. Kalian sekitar 3 bulanan. Wah, 3 bulan ya. Nah, waktu itu sebenarnya sih gue nggak ada project buat ganti konsep ya, karena kan awalnya gue cuma mau benerin bilet gue dulu ya kan, karena bilet gue bermasalah. Sebelumnya kan gue serahin ke orang kan. Nah, karena nunggunya lama, ya udah kan gue taruh motor gue itu di bengkel temen gue itu AHM, bengkel repaint. Nah, 3 bulan gabut ya? Kan, ya udah kira gue sekalian repaint aja. Cuman gue nyari konsepnya dulu, konsepnya apa yang bagus, akhirnya gue nemu ini ya kan. Jadi ini jadi kalau masalah gambar ini kemauan kita aja ya, kita mau gambar apa terserah kita gitu ya. Jadi ya, gambarnya apa kasih ke tukang repaintnya gitu ya. Ya, di tempat repaintnya juga udah ada desain grafisnya sih. Oh, udah ada. Nah, tinggal kita kasih gambar atau apa, nanti dia ngedesain buat merubah buat posisi di mananya, baru nanti langsung dibuat moldingnya. 3 bulan ini apakah buat kalau orang lain juga 3 bulan juga atau gimana tuh? Enggak sih. Bisa cepat juga? Ada yang bisa? Perkiraan tuh paling lama tuh 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Sebelumnya karena dulu mesin moldingnya kan belum ada nih buat nyetak mamanya ini. Oh iya. Buat molding airbrushnya. Sekarang kan udah ada tuh. Printnya udah ada buat ngating moldingnya. Sekarang udah ada dia. Jadi pengerjaan jadi lebih singkat sih. Kalau dia mau gambar sendiri boleh, atau mau minta referensi gambar, gue mau tema apa, nanti tuh
di tempat editor yang buat desain grafisnya itu nanti dipilihin gambarnya dia sesuai temanya nih, temanya apa ya kan. Nanti bisa dipilihin dari ini mau desain model grafis atau desain kayak tribal atau apa ya kan, itu bisa semua. Kalau ini berarti temanya ke apa nih? Ada daun ganjanya juga ya kan? Terus ada ikannya. Mungkin orang banyak kan ngeliatnya kayak daun ganja ya. Ini bukan. Sebenarnya daun singkong. bambu. Oh, daun bambu. Iya, karena kan dia oriental Jepang. Daun bambu. Sebenarnya ini konsepnya gue ngambil dari helm Arai VZ Ram. Oh, helm Arai. Kalau nggak ini dia, kalau yang tahu biasa ke Arai mungkin dia udah tahu sih. Ini konsepnya dari Arai gue ngambilnya. Karena kalau di Arai itu kan bisa nyala, tapi pakai ini ultraviolet. Nah, gue makanya gue timpain ke sini. Cuman kalau gue harus nyala pakai ultraviolet kan agak susah tuh. Harus gue bawa alat kan. Akhirnya gue pakai glow in the dark. Jadi ini tuh nyala ya, Der. Ini kalau kena lampu, mungkin kalian kalau yang di YouTube belum pernah lihat inilah. Kalau di Instagram ini nyala nih. Nanti gue kasih videonya lah ya pas dinyalain. Oke nih. Jadi ini karena terang ya. Ini kalau malam sih bakalan kelihatan nih nyalanya nih. Ini di center dulu, terus set. Coba Feb, lepas lampunya. Lampunya lepas. Nah, tuh kan. Ini terang banget. Tuh. 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 Tuh, hijau. Oke, jelas lah. Lanjut. Oke, lanjut. Kalau masalah pengereman nih, kita chat kayaknya udah panjang banget ya. Pengereman nih bagian atas pakai apa? Kalau pengereman sekarang gue pakai KTC 7NB yang 17 mili. 17 mili. Sebelumnya kan yang bodi biru itu gue pakai RCB S1 kan. Sekarang gue ganti KTC 7NB. Kenapa nih? Alasannya kenapa nih ganti? Dari RCB S1 kan udah empuk ya kan? Tampilan aja atau lebih nyaman di ini sih ketimbang gue pakai RCB S1. Kalau masalah harga? Masalah harga gue beli tuh satu piece itu hampir 3 jutaan lah. Dua piece pasang. 3 juta kanan kiri. Iya. Ini kan buat ABS ya? Iya. Jadi ini varionya ABS ya, Der? Mungkin sekitar situ sih kalau nggak salah. Ini spionnya pun sampai dicat ya? Semua full body kasar gua repaint. Full body kasar di repaint. Body kasar nggak ada yang ninggalin jejak body masih doff sih. Semuanya full sampai dek bawah itu gua repaint, sampai kolong-kolong buat kantongnya itu gua repaint juga. Oke. Clean banget nih. Terus untuk saklar mungkin masih saklar yang lama gua. Kalau saklar kiri gua pakai ZX 25RR. ZX 25RR. Kalau yang kanan gua pakai ZX 600 punya Kawasaki. Karena gua memudahkan gua buat ini sih cockpit gua biar lebih enak aja, karena gua bisa naruh leveling di saklarnya itu ya kan. Oke, jadi levelingnya tuh pakai ini ya. Ini buat turun. Ini buat naik. Ini select. Oh, select nyala tuh. Mantap. Ini pakai saklarnya ya. Ini turun nih. Tuh, turun. Ini naik. Nah, ini buat on off-nya nih. Ini buat kedim. Nah, ini buat hazard. Praktis nih ya. Ini ngesen kanan, ngesen kiri, klakson. Ini buat matiin lampu juga. Oh, ini buat ini ya, alis doang. Buat alis ya. Ini aling stop. Ini buat starternya. Oke. Oke, lanjut ke bagian depan bawah ya. Untuk shock masih yang lama ya berarti ya? Masih pakai KTC ya? Yang pas dulu di PKT kan KTC ya? Ya, shock depan masih KTC yang lama. Cuma yang berubah ini di kalipernya ya?
Dari kaliper, piringan, velg semua gue ganti semua. Oh ya nih. Oke nih, bahas dulu lah dari kaliper nih pakai apa nih? Gue kaliper pakai Brembo 4 piston yang 1 pin. Yang aksial ya, aksial fix. Axial fix. Ya. Berapa dapat harga itu? Gue beli kalau nggak salah sih 265. 265. Iya. Itu gue beli nyari toko yang paling murah sih. Di toko oren ya berarti beli ya? Gue beli di toko hijau. Oh, toko hijau. Beli di daerah Malang sih. Karena harganya ya lumayan lah, perbedaannya 100 sampai 150 gue beli di sana. Wah, jauh juga nih beli. Oke. Kalau kaliper belakang gue masih yang lama, gue pakai Nissin Samurai. Oh, Nissin Samurai. Ya, belum gue ganti. Selang rem masih sama, paling perubahannya cuma itu aja sih kaliper. Selang rem kaliper TDR ya? Ya. Kalau bracketnya masih yang lama juga? Bracketnya enggak, karena gue ngikutin ini kan. Kalipernya. Gue bracketnya pakai TDR 267 punya X-Max. Punya X-Max, gue custom karena sebelumnya kan gue galver. Gue ganti galver kan ke ini. Galver karena di piston ini kampasnya kurang full. Gue coba ganti dulu, sementara pakai punyanya KTC buat ABS. Nah itu juga kurang full juga kan gigitnya. Karena gue pengen yang agak sedikit proper, ya udah gue pakai disc X-Max 267. Nah itu buat di kampas gue yang pakai kaliper ini, dia lebih full gigitnya. Dari itu lebarnya pas. Jadi kalau pas pakai piringan TDR ini full ya? Ya, adapter gue custom buat paint ke sini sama bracket sensor ABS. Habis berapa tuh? Sampai kalau piringan gue full set sama itu tuh habis 2,1-an. Khusus ABS ya? 2,1 ya? Iya, pakai piringan ini ya. Pakai piringan X-Max yang 267. Wah, terus velg udah ganti ya dari sebelumnya ya? Velg gue ganti pakai velg VND premium sih. Ini tipe premium VND. Ini di asli warna yang silver atau chrome ini atau di kupas? Sebelum warnanya hitam. Udah hitam gue klotokin sih. Karena kan kemarin sempat baret-baret juga. Sebenarnya gue mau tambal, jangan biar full hitam lagi kan. Cuman ya udahlah gue klotokin aja. Yes, ya. Lebih masuk yang kayak gini sih, chrome nih. Kalau ban masih ukuran yang sama ya dulu ya, 980 ya? Enggak, ini di downsize sih. Depan jadi pakai 80-90, di belakang pakai 80-100. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Kalau di belakang banyak nih perubahannya. Kalau shock ganti gak sih? Shock masih sama. Masih sama. Kalau di belakang sih perubahannya nggak ada sih. Paling masih sama yang sebelumnya. Behel di chrome ya? Behel chrome. Ya, paling cuma yang buat kaki-kaki belakang sih nggak ada yang signifikan diganti sih. Cuma itu aja, cuma velg aja. Velg knalpot? Knalpot masih sama pakai Rope One. Iya. Oke. CVT juga kita udah pernah bahas nih di airbrush. Jadi ini motor full airbrush. Iya. Sama karbon. Tipe karbonnya karbon apa nih? Ini pakai karbon twill. Pakai karbon twill, semuanya twill sih. Oh iya lupa nih. Airbrush ini berapa harga? Kalau harga sih relatif sih ya. Jadi tergantung gambar gitu atau gimana? Iya, tergantung sedetail apa detail gambarnya itu. Dimulai dari harga berapa deh paling rendahnya gitu? Range paling murah itu mungkin bisa di 2 juta ke atas lah. 2.000-an ya kalian kalau mau airbrush nih. Ini di ukuran motornya di Vario 160 aja atau vario-vario lain di range-nya 2000 atau gimana tuh? Kalau mungkin kalau buat motor-motor kecil mungkin di itu sih mungkin range-nya bisa di 2000-an itu. 2000 awalnya. Start di 2000-an, 2 jutaan. Mungkin dari motor kecil mungkin udah bisa 2 juta gitu lah. Oh iya. Tergantung serumitnya aja sih. Emblem kliknya masih ada ya? Padahal udah full airbrush. Klik gue ganti baru. Oh sebelumnya kan? Klik juga kan? Klik juga. Cuman gue ganti. Karena kan kalau udah di klotok kan
Nggak bisa otomatis nempel kan lagi. ganti baru lagi. Iya, lemnya udah habis. Iya. Oke. Apalagi ya yang di sini? Kalau lampu ada perubahan nggak lampu-lampu? Kalau lampu gue rubah sih. Sebelumnya kan gue pakai ini Grand CBI. Terus yang gue bilang gue upgrade itu sebelumnya nggak upgrade sih, cuma revisi buat alisnya aja. Sekarang udah gue ganti alisnya juga. Sekarang gue billetnya pakai UPS Waymaker S500. Pakai S500, pakai slotnya juga sama, pakai 3 in. Kalau buat yang lainnya sih alis sudah gue standarin lagi. Sen aksesoris semuanya udah gue standarin sih, cuma ini standar. Lampu semuanya masang sendiri ya? Kalau ini sekarang gue masang sendiri. Masang sendiri. Ya. Ya, jadi di sini nih gue lagi di lokasinya rumahnya Bang. Udah cukup kayaknya? Lebihnya sih cukup sih, nggak ada perubahan lagi sih. Sisanya masih yang konsep yang lama ya, kayak jok ini yang lama kan ya? Jok mungkin udah ganti sih gua. Udah ganti juga? Iya, sebelumnya kan dia pakai yang betek, sekarang pakai throttle up. Tapi dalamnya kayaknya masih sama nih. Dalamnya udah pakai latek kan? Latek juga, cuman gua rubah semua konsepnya. Jadi gua lebih tipis ya? Dulu kayaknya lebih tebal atau gimana ya? Sebelumnya dia masih ada punjungannya kan di sini. Oh. Nah, sekarang udah gua rubah jadi semua rata polosan, nggak ada ya, paling cuma nyari fitmentnya aja biar pas. Makanya gue nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ini, jadi nyaman, dapat fitmentnya dapat sih. Berapa nih bang? Gue bikin di ini sih, di Java Jok di Karawang, custom tuh full semua, habis 4,5, pakai latek, di cover busa lagi atasnya. Dia di sana, dia juga proper sih alatnya, makanya gue jauh-jauh ke sana karena alatnya proper sih. Dari jahitannya juga dia tutupnya bukan pakai silen ya. Kebanyakan pakai silen tuh. Kalau dia ada lakban khusus buat nutupin jahitannya, walaupun nggak kelihatan ya. Itu ya sih, dilihat penting sih. Dilihat dari jahitannya emang rapi banget nih. Ya. Ini motor buat kontes nggak sih? Enggak, ini buat harian biasanya buat touring sih. Buat touring ya? Iya, kebutuhannya buat touring sih. Kalau buat kontes-kontes sih enggak. Gua nggak ngejar ini, karena gua kayak modif motor ini cuma suka-suka gua aja, seneng gua aja. Gua senangnya ini, gua ganti ini. Jadi gua nggak terlalu ngikutin, orang pakai ini, gua nggak terlalu ngikutin banget. Jadi gua senangnya ini, udah gua buat ini aja. Buat kesenangan sendiri. Secara body mah mahal ya. Iya, nih. Dibuat touring itu sayang aja gitu. Iya. Ini kalau buat touring bodinya kan harganya lah. iya. Ini kan body kan kelihatan mahal nih. Kalau buat touring kan takut baret. Kalau baret sih nggak terlalu takut sih gua ya. Tapi kalau baret kan harus nyambungnya lagi susah kan? Enggak sih, kemarin sempat sompal. Nah, gimana tuh? Kalau nyambung sompal kan hilang nih gambarnya ya kan? Bisa disambung lagi? Bisa. Dia Tinggal gua serahin ke painternya aja. Wes, mantap. Jadi sono enaknya ya, walaupun dia buat repairnya lagi tuh masih bisa. Oh iya, biasanya kan takutnya airbrush ini kan susah ya. Bompal nyambungnya lagi susah kan. Walaupun baret atau apa dia masih bisa kok. Tinggal datang aja kalau mau ini. Tapi kalau mau repaint standar aja bisa kan? Cuma satu warna gitu bisa kan ya? Bisa. Gitu ya? Satu warna mau apa bisa dia sana. Mau motor apa, mau sampai dari rangka sampai yang lain, sampai miniatur juga bisa dia. Wis. Ini terima semua. Mantap. Oke Den, cukup ya? Udah panjang banget nih pasti kan? Oke, mungkin cukup sekian dari gua sama Bang Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.